Suara Roh Kudus dengan lembut berkata bahwa kita semua ada di tangan-Nya. Yang khawatir, yang gelisah, yang hari-hari ini ketakutan, yang tidak pasti, yang merugi. Ingatlah, engkau berada di tangan-Nya. Tidak ada satupun yang luput. Selama hati ini berharap sama Tuhan, kita nggak perlu sempurna. Asal hati kita itu mencari wajah-Nya. Sekalipun kalau ada di antara kita yang sudah bersalah, Tuhan tidak pernah menolak segala jiwa. Dia selalu mengasihi setiap orang, hati yang hancur, jiwa yang patah remuk pun Tuhan tidak pandang hina. Bapak, Ibu, Saudara, semua saudara-saudaraku, Anda semua ada di tangan-Nya, dan Dia sangat mengasihimu. Jangan lepaskan pengharapanmu. Ini waktunya kita masuk ke hadirat Tuhan. Udah lupakan kiri kanan. Udah taruh semua kegiatan. Jadi Maria, jangan jadi Marta sekarang. Taruh semua di kaki Yesus. Haleluya. Ku di tanganmu, tahu lagu itu? Ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di hatimu, di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri, ku sendiri. Nyanyikan ini, katakan tentang dirimu. Ku di tanganmu. Katakan kepada Yesus, aku ada di hatimu. Ku di hatimu. Jangan buang aku ya Tuhan. Katakanlah, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Tuhan tidak menolak kita. Ku di tanganmu. Jangan lupakan aku. Katakan pada Tuhan, ku di hatimu. Ingatlah keluargaku dan pekerjaanku. Di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Rasakan hadirat Tuhan. Lepaskan rohmu untuk menerima sesuatu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Jesus loves you, Jesus loves you. Katakan pada kanan kirinya orang di sekeliling Anda, Tuhan mengasihimu. Tell them, Tuhan
mencintai setiap orang yang ada hari ini, yang ada mendengarkan kami. Kita semua dalam satu hadirat Tuhan, tidak ada jarak. Mari kita belajar berserah kepada Tuhan. Tangan di atas seperti ini. Letakkan tangan seperti ini di dekat dadanya. Belajar berserah ya sama Tuhan ya. You and me. Aku berserah. There we go. Come on. Aku berserah. Taruh problemamu. Letakkan sekarang. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Beban dan dosa yang merintangi, letakkan di kaki Tuhan. Aku berserah. He's here. Aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all. Savior, I surrender all. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Dimanapun Anda berada, beri sorak-sorai iman. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus mau kasih pesan kepada kita. Ada 9 ayat saja saya bacakan. Ini rema buat kita hari ini, waktu kita saat teduh bersama. Thank you sudah join ya. Kita bisa sama-sama, saya bisa rasakan hadirat Anda. Bukan cuma hadirat Tuhan, karena kita ini saudara seiman, kita manusia roh juga. Jadi kita bisa saling merasakan. Perasaan bukan segalanya, memang harus dengan iman. Tapi saya juga bisa merasakan kehadiranmu di sini. Saya harap Anda semua juga bisa merasakan kehadiran kami. Tidak pernah kita berjauhan dalam hadirat Tuhan, tidak ada jarak. Kita buka Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25. Ambil Alkitabnya. Kan di rumah, ambil, take your Bible, love your Bible every day. It's your true friend, especially for nowadays. Matius pasal 6, ayat 25. Bacaan Alkitab dulu ya, baru penjelasan. The reading of the Bible is so beautiful. Kita baca hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, kata Yesus, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan?
Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jawabannya tidak ada. Ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, kata Yesus, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah dia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Mengapa khawatir? Kita memang orang yang kurang percaya. Mengapa menimbun segala sesuatu? Karena kita kurang percaya. Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi kita baca bersama juga sama-sama yuk. Ayat 33, 34 ya. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Katakan amin. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ketika Yesus berkata janganlah khawatir, pasti ada alasannya. Apalagi kalau jangan khawatir itu adalah sebuah perintah loh, bukan anjuran. Memang dia, janganlah khawatir bukanlah salah satu daripada 10 perintah Allah, tapi tetap adalah perintah Allah. Karena dimulai dengan kata jangan, do not. Jadi ini perintah yang sangat jelas dan tegas. Bukan himbauan, ini larangan. Yesus berkata, janganlah kamu khawatir. Kalau kita nggak boleh khawatir, berarti khawatir itu very destructive, sangat merusak kehidupan. Pasti ada efek samping dan pasti ada dampak panjang. Yesus yang paling tahu, onderdil kita, spare part kita ini semua siapa yang buat kalau bukan firman. Pada mulanya firman bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah, segala sesuatu dijadikan lewat firman-Nya. Jadi Tuhan yang paling tahu apa yang baik, apa yang buruk bagi kita. Khawatir itu toksik, khawatir itu sepupunya roh takut. Janganlah kamu khawatir, itu perintah. Yesus secara tegas berkata, no loh ya. Tapi kalau Tuhan Yesus berkata janganlah khawatir, pasti ada alasannya bukan? Karena Tuhan kita itu bukan hanya maha kasih, dia juga adil. Kalau dia berkata jangan khawatir, pasti Tuhan pegang kendali. Kalau nggak gitu, Tuhan nggak berhak berkata sama kita, janganlah kamu khawatir. Kalau Tuhan tidak punya solusinya atas setiap permasalahan hidup kita atau problema dunia. Kalau Tuhan berkata, don't worry, pasti dia sudah menyediakan. Saya kasih contoh ya, simple aja. Kalau suatu hari anak-anak saya tanya sama saya, Papa, makan apa kita hari ini? Jangan khawatir. Dengan kata lain, anak kecil nggak tentu memahami dunia orang dewasa. Tapi kalau saya sudah bilang jangan khawatir, itu sama dengan jangan banyak bertanya. Papa sudah sediakan, kamu tenang aja. Kan kamu anak-anak, sini orang tua, kan tanggung jawab kita. Kalau Tuhan bilang janganlah kamu khawatir, berarti dengan kata lain, ada sesuatu yang dia tidak ucapkan, utarakan lewat kata-kata. Itu yang harus kita tangkap sendiri dengan hati. Kalau dia berkata janganlah kamu khawatir, berarti Tuhan berkata bahwa dirinya pegang kendali. God is in control di dalam dunia ini. And God is in control in your life. Dan kalau Tuhan berkata janganlah khawatir, berarti Tuhan sudah sediakan solusinya. Pasti sudah ada jalan keluarnya. Dia buka jalan saat tiada jalan. Allah kita nggak pernah habis pikiran, kehabisan akal. Tuhan itu sudah tahu semua problema kita dan problema dunia sebelum dia ciptakan bumi. Bahkan sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilihnya untuk diselamatkan. Karya penebusan sudah dalam kedaulatan Allah. Sudah terpikirkan bahkan sebelum kita semua bisa berbuat salah. Tuhan tidak pernah, we can never catch God by surprise. Kita tidak pernah
bisa memberi kejutan pada Allah. Kita tidak bisa mengejutkan dia. Dia tidak akan pernah panik dan berkata, oh, this is something new. I want you to look to God. Mari kita lihat ke Tuhan. Yang berkata, janganlah khawatir. Itu jauh lebih dalam daripada do not worry. He is revealing His character to you. His power to you. Kuasanya kepadamu. Caranya gimana? Ini yang kita nggak tahu. Tapi dia buka jalan. Selain itu kalau Tuhan berkata, janganlah khawatir. Itu supaya kita berguna. Karena orang yang khawatir, pasti ketakutan. Orang yang takut, pasti panik sendiri. Orang yang khawatir itu pasti nggak berguna. Karena dia pasti memikirkan dirinya sendiri. Kepentingannya segala-galanya. Kasih contoh ya. Kalau saya adalah ground crew, kalau saya adalah seorang staff sebuah maskapai penerbangan untuk check-in penumpang. Kan kalau saya mau kasih penumpang siapa yang duduk di emergency door atau duduk di emergency door itu apa? Pintu darurat ya. Untuk pintu darurat saya tidak akan cari yang besar dan kekar. Karena itu tidak jaminan. Saya cari orang yang tenang. Jaga-jaga kalau terjadi sesuatu, orang yang tidak khawatir, yang tidak takut itu biasanya berguna buat sesama. Dia bisa selamatkan dirinya dan dia bisa selamatkan orang lain. Tetapi orang yang besar kekar malah justru kutuk tersembunyi. Kalau dia ketakutan, kalau dia panik sendiri, kalau dia khawatir pada saat terjadi emergency, dia akan lari dulu dan dia mungkin injak-injak orang yang lebih kecil. Dia pasti akan merugikan. Yesus berkata, jangan kamu khawatir supaya kita berguna hari-hari ini. Baik itu di gunung maupun di lembah kelam. Kita harus bermanfaat bagi Tuhan dan terhadap sesama kita. Oleh karena itu hari-hari ini tanya begini aja sama Tuhan. Kan Alkitab berkata gini, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Sebab kesusahan sehari hanyalah untuk sehari. Ya kan? Karena besok ada kesusahannya sendiri. Jadi coba tanya dua hal ini sebagai aplikasi. Kalau Tuhan berkata jangan khawatir, kita bisa begini. Kita bisa tanya Tuhan begini. Every day, every morning ya. Setiap pagi tanya sama Roh Kudus. What should I do today? Kalau kita dirumahkan, kalau nggak banyak pekerjaan, hari-hari ini kan hari-hari istimewa. Tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku lakukan untuk hari ini? Karena kesusahan sehari untuk sehari. Jadi jangan cari susahnya, cari tugas ilahi. Every day ask God what your assignment could be. Apa yang menjadi tugas Anda hari ini? Mungkin bisa juga ya, kita ganti baju, bukan baju piyama atau baju tidur kita. Mungkin kita baju yang lebih rapi meskipun bukan baju kerja. Mungkin jam berapa ke jam berapa, we set our mind on something else. Kita arahkan pikiran kita pada sesuatu. Saya sih hari-hari ini kepikiran, nggak tahu menurut Anda gimana. Saya sempat ada ide, baru tadi pagi sih. Kalau sampai ini berkepanjangan lebih lagi, ya kita kalau berkepanjangan lebih lagi, saya harus come up with something. Saya harus menemukan sesuatu yang berharga untuk saya bisa lakukan dan investasi waktu. Saya sempat kepikir untuk menulis buku. Kapan lagi saya punya banyak waktu luang untuk bisa merenungkan? Ya, saya kira mungkin ada waktu-waktu nanti jam-jam tertentu saya mau pakai untuk menulis buku yang bisa berguna buat Anda sekalian nantinya. Yang kedua bisa tanya sama Roh Kudus, apa yang harus aku persiapkan untuk hari esok? Kalau yang pertama, apa yang harus aku lakukan untuk hari ini? Yang kedua, apa yang harus aku lakukan untuk hari esok? Nanti kan Tuhan akan wahyukan strategi. Bukan cuma solusi. Allah kita bukan cuma punya solusi, dia punya strategi. Mungkin ada a different plan, ada rencana berbeda nanti yang Tuhan berikan pada bisnis Anda. Karena sebelum dan sesudah COVID-19 Corona ini, pasti ada terjadi perubahan dalam dunia. Hal-hal tertentu tidak akan menjadi sama seperti sebelumnya. Allah akan memberimu hikmat. Hikmat Salomo itu tadi itu. Yang tidak berpakaian lebih indah daripada salah satu bunga yang besok layu. Yang hari ini juga muncul mekar, besoknya layu, langsung dibuang. Salomo itu punya hikmat. Tuhan juga bisa memberimu hikmat yang sama. Sama kok, Roh Kudusnya bukan Salomonya, yang penting Tuhannya. Tuhan itu nggak berubah dahulu sekarang selamanya. Minta sama Tuhan hikmat, Lord give me wisdom. What I must prepare for tomorrow. Since I have got so much time today. Karena aku punya banyak waktu hari ini, apa yang harus kusiapkan untuk hari esok Tuhan? Tanya sama Tuhan. Itu aplikasinya jangan khawatir, supaya bermanfaat dan supaya berguna. Jangan nganggur iman, pikiran juga jangan hampa. Isi dengan firman Allah, hati isi dengan rencana. Ingat,
Engkau dan aku ada di dalam rencana. Rencana Allah. Sampai sekarang kita tidak terlempar, belum terbuang, dan tidak akan ditinggalkan. Katakan amin lebih dulu. Haleluya. Puji Tuhan ya. Mari kita sama-sama berdoa ya. Mari kita pejamkan mata sekali lagi. Tuhan Yesus, hamba berdoa setiap family, Kau berikan rahmat tersendiri. Hari-hari ini Kau beri hikmat yang khusus setiap keluarga tersendiri. Sama dengan sidik jari, ciptakan sekali lagi. Bukan sidik jari, tapi rancangan-Mu atas setiap keluarga. Setiap jari kami ini beda satu manusia dengan manusia berikutnya. Dari Adam dan Hawa hingga hari ini tidak ada yang sama. Berarti Tuhan Maha Kuasa untuk menciptakan rencana sendiri per family. Tuhan kasih hikmat pada kepala keluarga, suami istri, pada anak-anak. Hari-hari ini ya Tuhan Yesus, Kau berikan kepada kami ya Tuhan, revelation, pewahyuan ya Tuhan Yesus. Apa yang harus kami lakukan hari ini? Apa yang harus kami persiapkan untuk hari esok? Terima kasih Tuhan, rancangan-Mu terjadi. Aku berdoa setiap bisnis akan ada masanya pick up lagi. Ya Tuhan, hari-hari ini ya Tuhan Yesus, setiap karyawan Tuhan Kau pelihara, entah gimana caranya. Kau berkata jangan khawatir, berarti Engkau sudah sediakan. Aku minta setiap anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, kami klaim janji-Mu bahwa Tuhan memelihara, Bapa di sorga memelihara. Ya Tuhan Yesus, dan setiap orang-orang yang punya usaha, business owner juga Tuhan berikan rahmat dalam pusingnya pikiran sekarang ya Tuhan. Tuhan kasih hikmat yang tidak terduga. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Setiap kami ada di dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Jangan takut Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat yang Tuhan kasih, Tuhan beserta. El Shaddai bersama dengan Anda. Haleluya. Nyanyikan lagu ini. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, Allah Maha Kuasa artinya. Nyanyikan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Sekali lagi nyanyikan lagu iman ini. Tak usah ku takut.